Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Permatasari dengan NIM 2213040083. Baiklah, saya akan membahas materi dari kelompok 7 yang berjudul Sistem Operasional Asuransi Jiwa dalam Mengalami Linear, Gharar, Maisir, dan Riba. Pembahasan pertama itu tentang akad. Akad ini terbagi dua. Yang pertama yaitu ada akad tabarwa atau tahun. Yang kedua yaitu ada akad mubah. Baiklah, kita akan bahas pertama yaitu akad tabarru atau tahun. Akad tabarru dalam asuransi syariah adalah perjanjian di mana peserta secara sukarela menghibahkan sebagian dana premi ke dalam rekening dana sosial. Dana ini digunakan untuk saling membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian sehingga tercipta prinsip tolong-menolong dan menanggung bersama. Perusahaan asuransi yang berperan sebagai pengelolaan dana dan investasi bukan pemilik dana tersebut. Dana tabarruk ini bebas dari unsur riba, maisir, gharar sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip ini menjadikan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena fokus pada solidaritas dan keadilan sosial. Dana tabarruk memberikan manfaat perlindungan finansial bagi peserta dan keluarganya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara umum. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dengan pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dan perusahaan memperoleh imbalan melalui akad mudharabah atau wakalah, bukan dari dana tabarruk itu sendiri. Yang kedua yaitu ada akad mubah. Akad mubah dalam asuransi syariah berupa jual beli terjadi antara pengelolaan asuransi atau perusahaan dan peserta sebagai penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, akad digunakan adalah mudharabah atau syirkah mudharabah, yaitu akad kemitraan bagi hasil, di mana peserta sebagai pemilik modal sahibul mal menyerahkan dana kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola atau mudarib untuk dikelola secara profesional. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab peserta, kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola. Akad mudharabah ini merupakan bagian dari asuransi syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan menghindari unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan dan maisir perjudian. Perusahaan asuransi tidak memiliki pemilikan atas dana peserta secara penuh, melainkan hanya mengelola dana tersebut dan menerima imbalan jasa atau ujrah atau bagi hasil sesuai akad. Pembahasan kedua yaitu mekanisme pengelolaan dana. Konsep risiko dalam asuransi syariah adalah sharing of risk atau saling menanggung risiko antar peserta. Dana yang terkumpul berupa dana tabarruk dikumpulkan dalam suatu pool of fund yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah sesuai akad yang disepakati. Iuran atau kontribusi peserta terdiri dari dua unsur, yaitu tabarruk dana hibah untuk tolong-menolong dan tabarruk investasi yang tidak mengandung unsur riba. Dana tabarruk dihitung tanpa bunga dan klaim dibayarkan dari rekening tabarruk sehingga peserta saling menanggung risiko bersama. Pengelolaan dana tabarruk harus dipisahkan secara jelas dari dana operasional perusahaan sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 18/010/2010 agar dana tersebut murni untuk tujuan tolong menolong dan tidak tercampur dengan dana bisnis perusahaan. Materi ketiga yaitu sumber biaya operasional asuransi syariah. Sumber biaya operasional asuransi syariah adalah yang digunakan untuk menutup semua pengeluaran perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang berasal dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian hasil surplus underwriting, dana tabarruk surplus underwriting. Dana tabarruk adalah kelebihan dana yang berasal dari kontribusi peserta asuransi syariah setelah dikurangi klaim biaya asuransi dan biaya asuransi lainnya. Yang kedua yaitu ada bagi hasil investasi. Bagi hasil investasi dalam asuransi syariah adalah pembagian keuntungan dari pengelolaan dana peserta dan dana tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah. Keuntungan bersih dari investasi tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Yang ketiga, dana pemegang saham. Dana pemegang saham ini dalam asuransi syariah adalah modal yang disetor oleh pemilik saham, perusahaan, dan hasil investasi yang digunakan untuk mendukung biaya operasional perusahaan. Yang keempat, yang terakhir, loading.
kontribusi biaya, loading kontribusi biaya dalam asuransi syariah adalah biaya yang dibebankan kepada peserta, biasanya sebagian dana premi tahun pertama 20-30% untuk menutupi biaya seperti komisi agen, administrasi, dan penagihan. Kita lanjut materi keempat, yaitu tentang underwriting. Underwriting menurut asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas, tingkat kematian, atau morbiditas tingkat kesehatan calon tertanggung untuk menentukan apakah calon peserta akan diterima atau ditolak, serta menetapkan klasifikasi peserta berdasarkan risiko yang dimiliki. Underwriting adalah proses penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seseorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, serta pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Tugas dan fungsi underwriting. Tugas dan perannya yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada mempertimbangkan risiko yang diajukan oleh calon tertanggung agar perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian besar di masa depan. Yang kedua, memutuskan apakah risiko tersebut diterima atau ditolak berdasarkan analisa. Yang ketiga, menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup nanti kerugian sesuai dengan tingkat risiko, serta memastikan peserta membayar premi yang sesuai. Dan yang keempat yaitu mengenakan biaya upah, misalnya ijarah dalam asuransi syariah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan mengamankan margin profit perusahaan agar tetap stabil dan berkembang. Yang keenam, menjaga kestabilan dana yang terhimpun serta menghindari anti seleksi yang merugikan perusahaan. Pembahasan yang kelima yaitu aspek dan teknik aktuaria. Aspek ini asuransi meliputi peran aktuaris dalam mengelola risiko dan menghitung premi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti risk sharing bagi risiko antar peserta melalui dana tabarok atau dana hibah. Aktuaris bertugas menghitung penyisihan teknis precision of profit, manajemen aset dan kewajiban, serta perhitungan surplus underwriting. Mereka juga memastikan pemisahan dana antara dana tabarruk dana perusahaan dan dana investasi peserta, serta memberikan rekomendasi pembagian surplus berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, aktuaria semua memonitor solvabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan secara berkala untuk menjaga keberlanjutan usaha sesuai prinsip syariah. Singkatnya, aspek aktuaria dalam asuransi syariah adalah penerapan ilmu matematika, statistik, dan keuangan untuk mengukur risiko, menentukan premi, mengelola dana, serta memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, sekiranya hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.